Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perempuan-perempuan yang melayani, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 1b, 2a, dan 3b. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang diwartakan oleh liturgi gereja hari ini membawa saya pada catatan penting yang dilakukan oleh penginjil Lukas dan tidak saya temukan pada ketiga Injil lainnya. Secara khusus, Lukas memberikan garis bawah terhadap kehadiran perempuan-perempuan yang pernah ada di sekitar Yesus. Secara khusus, Lukas memberi catatan tentang perempuan-perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Mereka adalah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Menarik untuk diperhatikan. Ternyata perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang tidak miskin, bahwa mereka juga menyatakan ucapan terima kasihnya kepada Yesus karena telah memanusiakan mereka menjadi orang-orang yang berharga dan bisa diterima di dalam lingkungan pergaulan kembali. Saudara-saudari terkasih, memang tidak dijelaskan bagaimana mereka itu melayani Yesus dan rombongannya, karena juga tidak ada catatan lain yang menerangkan hal tersebut. Namun, catatan ini diwartakan oleh liturgi gereja secara khusus untuk mengatakan kepada kita bahwa ada sejumlah wanita kudus yang turut ambil bagian dalam karya pastoral Yesus dan para muridnya. Hari ini menjadi salah satu hari yang perlu mendapatkan perhatian kaum wanita dan khususnya para ibu, bahwa sekecil apapun peran serta Anda dalam karya-karya gereja itu sangat dihargai oleh gereja semesta. Banyak wanita yang terlibat dalam kegiatan dan aktivitas gereja dewasa ini. Kita mengenal wanita Katolik, Legio Maria, yang sebagian besar anggotanya adalah wanita, guru agama Katolik, ibu-ibu yang aktif melayani di gereja, para suster biarawati, dan awam wanita yang melayani secara khusus di berbagai bidang kehidupan. Mereka ini adalah wajah wanita-wanita masa kini yang turut ambil bagian dalam karya pastoral gereja di berbagai belahan dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam masyarakat yang patriarkat menonjolkan peran aktif laki-laki pada zamannya, sementara wanita digolongkan pada kelas 2.
Catatan Santo Lukas ini memberikan warna tersendiri dalam pewartaan Injil pada masanya. Lukas dengan teliti memberikan tekanan bahwa ada perempuan-perempuan saleh yang ikut serta melayani Yesus dan rombongannya. Mereka memberikan kekayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan logistik pastoral para murid dan Yesus. Catatan kecil penginjil Lukas ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukan saja melibatkan kaum wanita dalam karya perutusannya, melainkan juga mensejajarkan mereka dengan kaum pria yang dapat memberikan kontribusi dan sumbangan yang sama untuk karya pastoralnya. Lukas mau mengingatkan jemaatnya pada masa itu agar kaum wanita tidak tinggal diam dan merasa dirinya tidak memiliki arti, melainkan mereka harus berani tampil ikut memberi dukungan untuk pewartaan Injil Tuhan. Wanita yang pada masa itu identik dengan warga kelas 2 yang harus menaati apa kata suaminya dan apa yang diputuskan oleh kaum lelaki, mereka harus mulai memberikan dukungan untuk menyebarkan penginjilan Tuhan. Penginjil Lukas yang dengan sungguh-sungguh menampilkan sosok Maria, ibu Yesus, di berbagai kesempatan ingin juga mengingatkan para perempuan dan ibu untuk ambil bagian dalam karya perutusan Yesus, Anak Allah. Saudara-saudari terkasih, ada yang harus dikerjakan oleh kaum wanita beriman dewasa ini. Kita mengenal Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan tokoh-tokoh pahlawan nasional wanita lainnya seperti Cut Nyadien dan lain sebagainya. Namun, kita sudah mengenal Kartini dalam perjanjian lama seperti Ratu Esther dan Santa Maria dalam perjanjian baru, dan yang secara khusus disebut hari ini Maria dari Magdalena. Karya keselamatan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal dimulai dengan persetujuan Maria untuk menjadi bunda Allah. Ia juga mendampingi Yesus bersama Yusuf, suaminya. Ia juga menemui Yesus dalam karya pastoralnya. Ia mengikuti jalan salib Yesus dan menyaksikan wafat putranya. Ia menemani para rasul ketika menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Maria Magdalena adalah wanita pertama yang menyaksikan Yesus bangkit dari makamnya. Betapa sejak dahulu Allah memberikan perhatian khusus atas peran seorang wanita dalam karya keselamatan putranya. Namun, apakah perempuan-perempuan masa kini terpanggil untuk ambil bagian dalam karya pelayanan di dalam gereja? Anda bisa mulai dengan mendidik dan mendampingi anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam keluargamu, dan bisa juga aktif di lingkungan gereja. Apakah aku menghargai peran serta kaum wanita dalam karya pelayanan Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kaum ibu, para perempuan yang beriman, agar mereka mau terlibat aktif dalam karya pelayanan Gereja Kudus.
kuduskanlah mereka dan mampukanlah mereka untuk terlibat aktif demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.